selamat pagi, Mbak Alvin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Mas Arif? Alhamdulillah baik, Baik, lancar alhamdulillah. alhamdulillah. Dan juga pendengar, sebelum kita bahas lebih dalam tentang cara membedakan toko yang beneran aman sama yang bodong, saya juga undang Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711 3699977, pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Nah, Mas Arif, kenapa sih periode jelang Lebaran itu selalu jadi musim panen bagi penipu digital ini? Oke, ini judul yang menarik ya, Mbak Alvin ya. Luar biasa. Kita berawal dari bahwa pengguna internet di Indonesia ya hari ini itu udah mencapai sekitar 230 juta jiwa atau setara dengan 80,86% dari total jumlah populasi penduduk Indonesia. Artinya eh, dengan meningkatnya pengguna internet Indonesia, terutama pada e-commerce hari ini, beberapa oknum memang yang secara pekerjaan memang membidangi hal tersebut guna mencari korban ya, guna mencari korban di momen-momen tertentu. Jadi memang akan lebih kita kupas lebih dalam terkait dengan hal ini di jam 10 sampai jam 11 pagi ini bersama RRI Palembang. Baik, tapi kalau secara psikologis Mas Arif, apakah karena masyarakat sekarang tuh sedang lengah karena fokus pada persiapan hari raya jadi marak banget penipuan-penipuan dari digital ini? Eh, saya rasa tidak juga seperti itu. Terkadang memang ini menjadi kecerobohan juga ya. Ini Mhm. menjadi kecerobohan dan tingkat literasi digitalnya memang tergolong masih cukup sangat rendah di beberapa segmen pada masyarakat. Baru-baru ini juga di awal Ramadan ada teman saya yang cukup sangat miris sih sebenarnya saya mendengarnya ketika saya kemarin sempat mengudara di RRI Jambi juga Mhm. setelah kegiatan dia bercurhat bahwa di awal Ramadan kehilangan uang 100 juta dalam transaksi penipuan online seperti ini. Jadi memang artinya eh, literasi digital pada segmen masyarakat ini masih cukup rendah dan perlu untuk ditingkatkan di beberapa segmen seperti itu. Oke, di era sekarang ini apakah modus-modus seperti menang undian berhadiah ataupun pesan singkat lewat WhatsApp atau SMS itu masih menjadi efektif dilakukan oleh penipu, Mas Arif? Sampai hari ini masih cukup efektif ya, masih cukup efektif. Bahkan teman saya Iya. kemarin itu salah satunya menggunakan WA ya, sempat menggunakan WA, tapi saya belum sempat menggali lebih dalam karena psikis mental trauma beliau masih cukup terganggu di sampai hari ini. Artinya beberapa tips-tips yang sering digunakan oleh mereka itu biasanya sih menggunakan phishing ya, Iya. menggunakan phishing artinya memang mereka menyebarkan informasi dengan memberikan angan-angan kepada konsumen yang lebih, artinya dengan diskon, kemudian harga yang cukup relatif murah, kemudian informasi-informasi yang dari link-link, bahkan masyarakat tidak begitu terlalu cermat terkait dengan link-link yang mereka share dan mereka broadcast di semua akun WA dan lain-lain seperti itu, Mbak. Betul. Dan juga akhir-akhir ini bahkan belakangan masih banyak juga yang tertipu dengan file APK dengan kedok misalnya foto paket atau undangan digital, Mas Arif. Bagaimana cara kerja teknisnya ini secara sederhana? Secara sederhana sih memang sebenarnya ketika ketika mereka menginstal APK yang sudah di-share oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, memang artinya memang di dalam APK itu mereka menanamkan sebuah malware ya. Mhm. Mereka akan menanamkan sebuah malware. Ketika itu diinstal maka semua data yang ada di dalam smartphone kita itu akan bisa diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan baru-baru ini juga ada malware yang terbaru. Malware itu berasal dari luar negeri yang dia bisa menyedot data tersebut dari ratusan ribuan kilometer dari posisi smartphone yang mereka jangkau seperti itu. Oke. Apa Pak bahaya yang paling fatal jika data pribadi kita seperti misalnya NIK ataupun nomor rekening ini sudah terlanjur terekam oleh penipu, Mas? Jadi sebenarnya data pribadi yang saat ini bahkan ter artinya memang
terpublish ya, Mhm. terpublish di dalam sebuah perlindungan data pribadi ya, undang-undang perlindungan data pribadi yang disahkan oleh pemerintah. Di dalam eh, undang-undang tersebut bahwa menyatakan ada data yang sifatnya data secara umum dan ada juga data yang secara spesifik. Artinya ketika data kita sudah bocor ya, ketika data kita sudah bocor, artinya kerugian yang akan kita rasakan itu hingga akhir hayat ya. Data pribadi yang saat ini hampir di seluruh Indonesia ya, hampir di seluruh Indonesia hari ini, saya rasa ini sudah tidak aman lagi ya, sudah tidak aman lagi. Bahkan kita sendiri sih yang harus membentengi itu semua. Mhm. Kita sendiri yang harus membentengi semua itu semua dengan cara bagaimana? Dengan cara kita selalu update dengan penggunaan password, kemudian gunakan UTP ya, gunakan UTP, kemudian dengan artinya pencegahan-pencegahan lain seperti misalnya email, ketika email kita menggunakan dengan password yang kuat ya, menggunakan password yang kuat, kemudian kita harus bisa berikan link email alternatif untuk agar tidak mudah dibobol. Artinya ketika email ini sudah terbobol, harus ada email satu lagi yang harus dibobol. Artinya ini sebagai cara kita untuk menanggulangi selain menggunakan password yang kuat dan menggunakan UTP seperti itu. Oke, jadi seperti double verification gitu, Mas, ya? Nah, benar sekali. Oke. Hari ini memang kebanyakan pengguna ya, pengguna smartphone di Indonesia lebih banyak mereka ini menggunakan password itu satu password untuk semua akun. Betul. Ini kebanyakan realita hari ini. Jadi memang sesuatu yang keliru dan salah ya, sesuatu keliru dan salah bahwa mereka tidak ingin repot artinya ya, tidak ingin repot memikirkan password akun A, B, C, D dan E, ya udah menggunakan satu password. Kemudian masih banyak juga masyarakat yang notabene-nya hari ini mereka menggunakan password itu tidak menggunakan password yang cukup sangat kuat ya, tidak dengan huruf, angka, kemudian simbol, karakter-karakter lain pada penggunaan password. Padahal ini menjadi sesuatu ancaman serius bagi diri kita ya, bahwa ketika data pribadi kita hancur, data pribadi kita diretas oleh orang tidak bertanggung jawab, disitulah titik data pribadi kita akan kita nikmatin sesuatu yang negatif sampai akhir hayat hidup kita Mhm. seperti itu, Mbak. Oke. Untuk peran AI sekarang ini kan sedang marak-maraknya, Mas Arif. Sekarang mulai dipakai oleh penipu untuk mengelabui korban. Sebenarnya seberapa besar peran AI ini bagi mereka, Mas? Peran AI hari ini sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya ya. Tentunya dua segmen itu menjadi suatu bumerang juga bagi kita. Bumerangnya bagaimana? Di sisi positif membantu pekerjaan kita secara eh, kompleks ya, Mhm. secara analisis yang baik. Kemudian secara dampak negatifnya hari ini memang cukup sangat mengerikan. Iya. Defect-defect yang sudah begitu keluar di dalam sebuah media sosial dan segala macam hingga menyerang kepada personal ataupun pribadi, ini sudah banyak juga dilakukan oleh oknum yang tidak berjawab. Artinya memang hari ini apalagi anak-anak ya, jangan sekali-sekali kita nge-share foto anak kita dalam kondisi swafoto, karena secara realita bahwa ketika swafoto identifikasi AI itu akan lebih jelas ketimbang foto dalam kondisi jarak jauh ya, Mhm. karena swafoto ataupun selfie itu lebih mudah para AI untuk bisa mengidentifikasi secara khusus pada foto-foto anak kita, karena memang lebih mengejar ya, lebih mengejar kepada foto anak-anak hari ini. Itulah yang akan menjadi suatu dampak negatif yang sekiranya nanti merugikan anak kita seperti itu. Oke. Mas Arief, kita ke pertanyaan WhatsApp dulu. Sudah ada pesan WhatsApp masuk dari salah satu pendengar, dari Ibu Nurlela di Pajo. Selamat siang Kak, saya mau tanya, sekarang kan banyak orang cari informasi atau rekomendasi belanja dari YouTube. Dalam literasi digital, bagaimana cara kita menyaring informasi supaya tidak mudah percaya dengan promo atau iklan yang ternyata penipuan? Oke, ini salah satu dampak yang harus juga kita pikirkan ya.
dampak yang harus kita pikirkan artinya masyarakat memang benar-benar harus peka, kemudian masyarakat juga benar-benar harus jeli ya terkait dengan modus-modus operandi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya memang pertama yang harus kita perhatikan bahwasanya kita cek bahwa keberadaan toko itu benar-benar ada, ya. Kemudian toko itu sudah berapa lama, kemudian penjualannya bagaimana, rating dari sebuah toko tersebut, kemudian pastikan benar-benar jika toko tersebut ada pada sebuah e-commerce ya, lakukan pembayaran em, fitur yang ada di dalam e-commerce tersebut. Jangan lakukan pembayaran di luar dari fitur yang ada di dalam sebuah e-commerce tersebut. Inilah salah satu bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal-hal sesuatu dampak negatif yang akan terjadi. Artinya masyarakat juga harus benar-benar jeli dan peka ya terhadap toko yang kita akan tempat berbelanja seperti itu. Oke, sekarang itu kan juga banyak banget Mas promo diskon besar-besaran misalnya sampai 90% let's say atau kurang dari 90% bahkan mungkin ada yang lebih dari 90%. Sebagai pendengar apa sih langkah pertama yang harus dilakukan saat kita melihat promo diskon yang gila-gilaan ini? Nah, apalagi THR ketika THR sudah turun ya. Iya. Ya, artinya memang kita benar harus jeli ya. Kita juga harus jeli, kemudian kita harus peka. Kita benar-benar harus cek promo ini benar atau tidak. Jika ini dilakukan di e-commerce ya, di e-commerce tentunya mereka berada di dalam official artinya. Kemudian di dalam mall-mall yang ada dalam fitur e-commerce tersebut. Kita juga bisa cek sih kalau misalnya seandainya eh, mereka menggunakan diskon-diskon yang cukup besar pada hari raya tentunya ya. Di beberapa toko memang ini real dan nyata pada diskon-diskon tertentu. Jadi memang benar-benar masyarakat harus cek ulasannya. Bahkan ketika mereka live biasanya, ketika mereka live tentunya mereka memberikan sebuah pertanda ya bahwa toko ini benar-benar ada fake atau tidak seperti itu. Jadi memang jangan sampai dengan iming-iming THR yang cukup sangat besar, masyarakat jadi tidak peka. Mhm. Masyarakat jadi benar-benar tidak peka terhadap sesuatu yang diiming-imingkan oleh diiming-iming oleh sebuah toko agar masyarakat menjadi sebuah korban mereka. Nah, jadi kita masyarakat harus benar-benar jeli terhadap hal-hal tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, berbicara mengenai fake account ataupun fake platform ini Mas, bagaimana cara masyarakat awam ini memverifikasi apakah sebuah toko di sosial media tertentu ini asli atau akun penipuan? Jadi apa yang saya katakan tadi, kita selaku konsumen ya, kita selaku konsumen, misalnya kita belanja di sebuah e-commerce Shopee ya, eh, kita tentukan dulu, kita cek keberadaan sebuah toko tersebut, ya, toko tersebut kita cek ulasannya, ratingnya, sudah berapa banyak yang belanja di situ, kemudian secara histori dari sebuah ulasannya memang benar-benar positif ya, tidak Mhm. negatif. Ini menjadi salah satu pendukung buat kita agar kita bisa membeli barang tersebut di toko tersebut ya. Kemudian yang kedua, apa yang saya katakan tadi bahwa ketika kita melakukan transaksi pembayaran, tentunya jangan melakukan transaksi pembayaran di luar dari fitur yang sudah disediakan oleh Shopee, misalnya Mhm. seperti itu. Oke. Karena ketika kita melakukan pembayaran transaksi di luar Shopee, ini Shopee tidak akan bertanggung jawab ya. Shopee tidak akan bertanggung jawab terkait apa eh, yang menjadi penyelewengan ketika di kemudian harinya. Apakah nanti ini penipuan online, belanja berkedok tipu dan segala macam. Jadi memang lakukanlah transaksi pembayaran yang ada di dalam toko tersebut berdasarkan e-commerce yang sudah masyarakat pilih seperti itu. Dari sisi metode pembayaran Mas, mana yang paling aman? Apakah transfer langsung melalui virtual account atau sistem COD atau melalui rekening bersama seperti itu? Sejauh ini selagi
pembayaran yang kita lakukan itu di dalam sebuah platform e-commerce yang sudah kita tentukan, Mhm. masyarakat yang membeli misalnya di Shopee, ya nggak masalah. Semua akan terjaga dan terverifikasi oleh OJK seperti itu. Oke. Karena Shopee sendiri di bawah OJK juga ya kan. Jadi memang benar-benar aman ketika kita melakukan transaksi yang ada di dalam sebuah platform tersebut. Asal jangan di luar platform tersebut seperti itu. Oke, ini kita kembali ke kanal YouTube Pro 1 Palembang, sudah ada pendengar yang bertanya melalui YouTube. Dari Aurora Nur, kalau kita sudah terlanjur transfer atau hampir tertipu saat belanja online, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan supaya kerugian ini bisa diminimalkan? Silakan Mas Arief. Oke, tentunya ketika kita belum ya, ketika belum transfer, kemudian kita lakukan pembayaran itu di luar platform ya, artinya segera langsung blokir ya, segera lakukan blokir terkait dengan nomor tersebut. Kemudian jika teman-teman ataupun masyarakat ingin mengecek ya bahwa rekening tersebut eh, rekening yang bodong atau tidak, misalnya seperti itu ya, ataupun rekening yang dianggap bahwa itu adalah rekening penipuan, itu bisa dicek di cek rekening.id milik Komdigi ya. Cek rekening.id itu bisa dicek melalui situs yang dikelola oleh Komdigi. Kemudian bisa juga cek nih dengan aduan nomor.id, itu juga milik Komdigi. Kemudian tentunya masyarakat juga harus lebih banyak meliterasi ya, meliterasi digital hari ini, karena memang semakin hari pengguna internet di Indonesia ini cukup sangat tinggi. Artinya memang lebih rentan lagi kepada masyarakat yang menggunakan dengan indeks-indeks literasi digital yang cukup rendah di Indonesia pada saat ini. Mhm. Seperti ini. Oke, jadi pendengar, Bahkan berdasarkan indeks sebenarnya ya. ya. Berdasarkan indeks di dalam statistik laporan cek rekening.id bahwa top 10 kategori terbesar tertinggi ya untuk kejahatan itu berada di jual beli online ya, Mhm. dengan angka kurang lebih berdasarkan Supri di akhir Februari kemarin bahwa mencapai 3.861 laporan untuk jual beli online seperti itu. Baik, berarti pendengar, harus mengecek dulu terlebih dahulu Mas ya, nomor rekening penjual itu melalui cekrekening.id ya? Ya, benar. Oke. Apakah aman juga Mas Arief jika kita menyimpan data kartu kredit ataupun kartu debit di dalam aplikasi belanja online? Oke, ini realita ya. Ini saya bercerita realita bahwa sebenarnya aman-aman saja sebenarnya. Sebenarnya aman-aman saja, cuman ada kategorinya. Mhm. Jangan lakukan apa yang ada di dalam. Ini bercerita tentang banking ya. Iya. Bercerita tentang banking, jangan simpan uang Anda di dalam banking dengan cukup nominal yang cukup sangat besar. Artinya ketika kalian memiliki nominal saldo rekening yang cukup sangat besar, hendaknya jangan menggunakan banking ya. Jangan menggunakan banking ini karena ini cukup sangat berbahaya. Teman saya di 2022-2023 ini cukup sangat miris ya. 500 juta hilang gara-gara transaksi menggunakan wifi publik ya. Wow. Ketika beliau ingin transaksi dengan nominal cukup sangat besar, kemudian kebetulan kuotanya sedang habis, jadi dia menggunakan sebuah wifi publik di sebuah kafe. Dengan begitu cepatnya uang itu raib ya, sampai hari ini nggak bisa dikembalikan ya, tidak bisa dikembalikan. Artinya memang ketika kita ingin bertransaksi dengan menggunakan banking ya, tentunya lebih baik ketika paket kuota kita habis, kita lebih baik pinjam hotspot sama orang yang terdekat ataupun teman kita yang ada di dalam posisi tersebut, seperti itu. Baik, ini sebenarnya ilmu baru juga mungkin buat beberapa masyarakat awam ataupun pendengar yang belum tahu informasi ini Mas ya. Jadi kita selalu menghindari menggunakan wifi publik apalagi saat membuka aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan finansial Mas ya? Iya, benar. Jadi memang masyarakat cukup sangat tidak peka ya. Masyarakat cukup sangat tidak peka dengan kondisi ini. Eh, Ya udah, mereka anggap semua ini aman-aman saja.
Tapi di balik ini semua kan kita tidak tahu karena eh, dunia maya ataupun internet saat ini sebenarnya kita tidak tahu musuh kita di sebalik kita ini siapa. Mhm. Baik. Ya, jadi bisa bisa dianggap bahwa ini dua mata pisau ya, dua mata pisau ataupun kalau bahasa secara kasarnya sebenarnya musuh kita ini bisa kita kategorikan adalah binatang sebenarnya di sebelahnya. Jadi memang kita harus benar-benar peduli, benar-benar harus peka. Kita berpikir bahwa teman kita di dalam dunia maya ini kita nggak tahu baik ataupun buruk seperti itu. Oke. Kita sudah tergabung bersama salah satu pendengar melalui line telepon di 369977 Mas Arif. Literasi digital, selamat siang. Siang, Halo, dengan siapa di mana? dengan Dinda di Ilir Barat 1. Baik, silakan Mbak Dinda. Iya, Bapak, saya mau tanya nih ya. Sekarang ini kan kita sering banget Siap, belanja siap, Kak. kebutuhan secara online, apalagi tuh menjelang Lebaran karena memang banyak promo, terus lebih praktis juga kan dibanding ke toko langsung. Cuman tuh saat melakukan pembayaran ya, beberapa aplikasi belanja atau e-commerce juga tuh menawarkan fitur untuk nyimpen data kayak kartu ATM atau kartu kredit biar transaksinya tuh lebih cepat di selanjutnya kan. Namun saya tuh masih kadang tuh ragu kalau soal keamanan datanya kayak gitu. Jadi pertanyaannya tuh apakah aman gitu menyimpan data di kartu ATM atau kartu kredit di aplikasi belanja online seperti itu, Pak? Itu saja Oke. Mbak Dinda. Iya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Silakan Mas Arif. Tadi sudah kita singgung sedikit sebenarnya masalah ini Mas Arif ya. Ya, sebenarnya begini Kak ya, kita juga harus peka ya. Kembali kita harus peka bahwa apa yang saya katakan tadi bahwa ketika kita melakukan sebuah transaksi di dalam sebuah e-commerce ya, baik itu Shopee, Lazada, TikTok, Bukalapak dan lain-lain, hari ini lakukan transaksi yang ada di dalam platform tersebut. Jangan lakukan transaksi di luar dari platform tersebut. Misalnya nih, karena Mbak punya kartu kredit, kemudian ATM dan segala macam nomor rekening dan lain-lain ya. Tentunya jika kita mau transaksi ya, jika kita mau transaksi, tentunya tetap berada di dalam platform itu, meskipun itu menggunakan virtual account, meskipun itu menggunakan top up saldo dan segala macam, kemudian kartu kredit, tapi tetap berada di dalam eh, konteks itu ya, tetap berada di dalam konteks itu. Sebenarnya kembali kepada diri kita, kita juga harus peka ya. Ketika misalnya biasanya sih kita mau menggunakan kartu kredit misalnya nih. Jadi gunakan selalu kartu kredit, jangan menggunakan ATM lainnya. Ataupun misalnya kita mau menggunakan ATM, digunakan ATM itu untuk di platform itu. Jangan menggunakan ATM lainnya seperti itu. Misalnya kita kan cukup menggunakan ATM BRI ataupun Mandiri ataupun yang lain ya. Gunakan cukup ATM itu, jangan ATM yang lainnya. Untuk mencegah sesuatu eh, hal-hal yang tidak kita inginkan ini terjadi. Artinya seperti itu. Jadi misalnya Shopee, ya udah BRI aja misalnya. Kemudian tetap berada di dalam pembayaran platform itu, jangan di luar pembayaran, di luar dari platform itu. Seperti itu. Baik. Kita kembali ke kanal YouTube Pro 1 Palembang Mas Arif. Ada pertanyaan masuk lagi dari The Cap. Kalau kita sudah terlanjur klik link atau hampir tertipu, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya akun atau uang kita tetap aman? Ketika hampir ya, ini konteksnya hampir Mbak ya. Iya. Nah, kalau hampir artinya segera blok nomor tersebut, ya. Kemudian lakukan pergantian password di seluruh akun yang ada di dalam smartphone kita, ya. Kemudian lakukan verifikasi OTP pada semua akun kita agar ketika terjadi sesuatu hal yang tidak inginkan segera lakukan itu karena ini akan segera cepat masuk dan verifikasi OTP biasanya seperti itu. Banyak juga beberapa rekan-rekan saya terdekat kemarin hampir di posisi ini ya, hampir di posisi ini, kemudian dia minta OTP dan segala macam. Nah, baru sadar ketika mereka minta OTP. Nah, ini baru sadar bahwa sayanya ini adalah penipuan. Bahkan hari ini ya, yang sedang marak-maraknya, yang sedang booming-boomingnya terkait dengan Cortex ya. Mhm. Cortex, eh, bahkan Cortex itu sendiri sudah banyak yang terjadi penipuan ya, jadi penipuan. Ada lima akun yang sudah saya dapatin ya, sudah ada lima akun yang sudah saya dapatin. Ini termasuk akun-akun phishing. Bahkan akun yang pertama itu dia tetap menggunakan .go.id.
ya, situs pemerintahan tuh padahal. Iya. Ternyata situs tersebut tidak resmi dan tidak terdaftar tidak terdaftar di pemerintahan. Artinya ini cukup cukup sangat mengkhawatirkan karena sebenarnya akun yang pertama ini situs yang pertama ini dia itu linknya cortexdjp.go.id. Sebenarnya kan yang aslinya kan cortexdjp.pajak.go.id. Ini Iya. cukup sangat sedikit ya, cukup sangat sedikit kekeliruan ya. Tapi masyarakat yang tidak peka karena ada .go.id-nya pada situs yang pertama ini, ya udah artinya memang ini resmi. Padahal itu tidak resmi. Nah, inilah yang mengakibatkan bisa phishing, skimming dan lain-lain seperti itu. Kalau kita sudah terlanjur klik link mencurigakan nih Mas, dan saldo kita nih tiba-tiba berkurang, apa langkah darurat yang harus segera kita lakukan? Tentunya ketika hal ini sudah terjadi ya, hal ini sudah terjadi artinya kita segera lakukan pelaporan ya. Mhm. Pelaporan pertama itu kita lakukan pelaporan kepada OJK terkait dengan keuangan ya. Lakukan pada layanan OJK segera lakukan. Kemudian yang kedua segera ganti semua password yang ada di dalam smartphone kita. Yang ketiga segera lakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti itu. Oke, kita melaporkan ke bank juga bisa langsung membuka rekening penipu tersebut, bisa atau tidak itu Mas? Bisa lakukan pemblokiran pada rekening-rekening tersebut ya, karena dengan identifikasi bahwa kita terjadi sesuatu yang negatif dalam smartphone kita seperti itu. Oke, ini ada alur pelaporan ke pihak kepolisian atau melalui portal aduan resmi dari Kemkomdigi nggak Mas khususnya? Kalau saat ini terkait dengan yang pertama tadi OJK itu ada di layanan OJK, saya lupa nomor call centernya berapa. Boleh langsung ke OJK ataupun ke OJK terdekat ya. Kemudian tadi ke bank ya, di mana posisi rekening kita berada, laporkan kepada mereka untuk melakukan pemblokiran. Kemudian bisa juga ya nih menggunakan layanan Komdigi ya. Layanan Komdigi itu dengan menggunakan aduanomor.id ya. Aduanomor.id di mana nomor tersebut kita adukan bahwa ini terjadi sebuah penyelewengan data seperti itu. Mhm. Kemudian yang terakhir terakhir adalah laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bahkan kemarin ketika saya di RRI Palembang di RRI Jambi bersama Kanit 5 di Skrimsus itu cukup sangat banyak pelaporan-pelaporan terkait dengan penipuan online di bulan Ramadan ini. Baik, Mas Arief, di tahun 2026 ini kan ancaman deepfake dan AI ini kan semakin nyata digunakan untuk memalsukan wajah public figure dalam iklan penipuan di berbagai sosial media. Sebenarnya sejauh mana regulasi Komdigi saat ini mampu mengejar ketertinggalan teknologi yang digunakan para penjahat cyber ini, Mas? Oke, Komdigi terus berupaya ya. Komdigi terus berupaya bahkan terakhir ini mereka akan membekukan beberapa situs ya Mhm. untuk anak-anak usia di bawah 16 tahun ke bawah Iya. terkait dengan video-video YouTube dan segala macam yang mengakibatkan suatu kefatalan cukup sangat luar biasa kepada anak-anak kita nantinya. Tentunya mereka terus bergerak, mereka terus membuat sebuah regulasi-regulasi yang bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih tenang seperti itu. Oke. Kemudian kita juga harus peduli ya, kita juga harus peduli dan kita juga harus peka dan kita juga harus mengetahui apa sih yang ada di dalam undang-undang perlindungan data pribadi yang sudah disahkan oleh Komdigi seperti itu. Baik, kalau kita berbicara mengenai kesenjangan literasi, kita kan tahu literasi digital di kota besar ini mungkin sudah bisa dibilang cukup baik. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di pelosok atau generasi senior yang baru mengenal belanja online ini, Mas Arief? Adakah strategi yang paling efektif agar edukasi ini tidak hanya bersifat seremonial di kota-kota besar saja? Eh, ini menjadi perhatian khusus buat pemerintah sebenarnya, menjadi kebutuhan khusus untuk pemerintah. Bahkan saya dari 2021, 2022 hingga saat ini itu terus mengedukasi masyarakat ya, terus mengedukasi masyarakat bahkan di 2024 sempat kami bekerja sama dengan Kemendes turun di beberapa titik lokasi desa yang ada di Provinsi Jambi dan cukup sangat jauh dari perkotaan. Bahkan memang tingkat indeks literasi digital mereka cukup sangat rendah.
ya. Tentunya semangat dan dorongan dari kita semua, kemudian dari volunteer, kemudian dari relawan TIK dan segala macam. Ini ayo terus geloncorkan eh, pengetahuan ataupun edukasi literasi digital agar masyarakat Indonesia tidak terkena dari dampak negatif ini. Seperti itu. Oke. Makanya ketika saya turun, saya selalu memberikan sebuah perhatian khusus ya, agar ketika peserta yang hadir dalam situ tersebut, artinya peserta inilah menjadi tangan kanan kita untuk mengedukasi masyarakat selanjutnya seperti itu. Baik. Mas Arief, kita break sejenak. Setelah ini kita akan kembali masih di Dialog Literasi Digital. Dan jika pendengar kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 79279090 serta melalui kanal chat YouTube Pro 1 Palembang. Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Ih, siapa ya? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Bu, Bapak batuk parah nih. Berhenti merokok lah Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya. Aduh, iya nih Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Kan lumayan Bu. Wah, hati-hati loh Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok. Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak Center Bravo Bea Cukai di 1500 225. Pro 1 Palembang 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Total belanjanya Rp768.000 Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif? Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes. Hello, zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh. Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan. Betul. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Dialog Literasi Digital yang hari ini membahas mengenai lindungi diri dari penipuan digital bersama narasumber kita Mas Arief Setiadi, M.Com selaku Pandu Literasi Digital Kemkom DG Republik Indonesia. Dan juga pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711
369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Mas Arief, kita kembali ke pesan WhatsApp. Ini sudah ada pesan WhatsApp masuk kembali yang dari Pak Alex di Pelaju. Kalau kita menemukan toko yang mencurigakan di aplikasi belanja online, apakah sebaiknya dilaporkan juga? Dan bagaimana caranya supaya pengguna lain tidak jadi korban? Silakan Mas Arief. Oke, terkait dengan hal tersebut, ini sebuah kepekaan masyarakat ya artinya. Boleh juga diajukan ke aduan konten ya, aduan konten milik Komdigi. Laporkan aja ke situ terkait dengan sesuatu yang mencurigakan ya di dalam sebuah digitalisasi hari ini. Itu bisa dilakukan di aduankonten.id milik Komdigi. Seperti itu. Oke. Seringkali kan sekarang platform e-commerce atau media sosial ini berlindung di balik status bisa kita bilang penyedia wadah, Mas. Menurut Mas Arief, apakah sudah saatnya platform ini dikenakan sanksi hukum yang lebih berat jika membiarkan akun-akun penipu beriklan di lapak mereka? Harusnya seperti itu, Mbak. Harusnya seperti itu agar tidak merugikan ya, tidak merugikan masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus pengguna digitalisasi hari ini seperti itu. Mhm. Menjelang Lebaran sekarang kan trafik data meningkat drastis, Mas, ya dengan penipuan-penipuan digital ini. Adakah kesiapan infrastruktur cyber nasional kita dalam mendeteksi lonjakan serangan phishing yang biasanya menyasar data perbankan masyarakat di momen krusial seperti Lebaran ini, Mas? Tentunya pihak Komdigi terus bekerja ya, terus bekerja secara keras dan mereka juga terus memonitoring terkait dengan hal ini. Tapi lebih diidentifikasikan biasanya ini lebih cukup sangat banyak ya, lagi menuju menjelang hari raya hari ini. Mhm. Tentunya juga kita juga masyarakat juga harus melaporkan sesuatu jika ini mencurigakan. Ya, jika ini mencurigakan segera lakukan di link-link terkait dengan konten, kemudian aduan nomor kepada pihak Komdigi seperti nomor-nomor ini mencurigakan, kemudian kita juga cek rekening apakah rekening ini benar atau tidak, kemudian seperti itu. Bahkan di e-commerce itu sendiri ya hari ini sebenarnya banyak yang sifatnya di salah satu e-commerce ya kita merasa bahwa kita sudah pesan di toko yang benar, di toko yang cukup ratingnya cukup sangat tinggi dan itu baik, kemudian ulasannya baik dan lain-lain. Tapi ini bermain lagi kepada kurir yang oknum-oknum pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini eh, karena data kita sudah bocor ya, karena data kita sudah bocor, mereka mendapatkan sebuah kita mendapatkan sebuah nomor WhatsApp kita, kemudian dia katakan bahwa kita sudah melakukan transaksi, kemudian proses tracking dari sebuah perjalanan barang kita sudah berjalan dan di posisi ini, tetapi phishing mereka melakukan bahwasanya ini berada tidak pada lokasi yang benar, tidak berada pada posisi yang benar, jadi mengakibatkan bahwasanya konsumen harus membayar kembali dengan nominal pengiriman tersebut agar pengiriman barang tersebut segera dilakukan oleh kurir tersebut. Nah, ini sebuah phishing ya, ini sebuah phishing yang eh, sering terjadi ya, yang sering terjadi di beberapa e-commerce yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi jika teman-teman merasakan sesuatu seperti itu, lakukan segera bahwasanya ini adalah nomor tidak jelas. Nomor ini adalah melakukan phishing dan segala macam dilengkapi dengan bukti-bukti screenshot seperti itu. Artinya ketika kita melakukan sebuah apa yang diinginkan oleh mereka sampai ke minta ke OTP, kemudian nomor rekening dan lain-lain, ya saya nyatakan bahwa apa yang ada di dalam smartphone kita, di dalam rekening kita itu akan raib seperti itu. Dari data yang Mas Arief miliki, apakah pola penipuan jelang Lebaran ini lebih banyak dilakukan oleh lokal atau justru sindikat internasional sekarang, Mas, yang memanfaatkan momentum lokal di Indonesia seperti Lebaran saat ini? Kalau untuk data pribadi ya, kalau untuk data pribadi memang yang adanya baru-baru ini bahwa malware yang apa yang saya katakan tadi bahwa
memang sebenarnya mereka bisa menembus ya, bisa menembus sebuah platform ataupun smartphone kita yang ada di yang kita pakai itu hingga ratusan ribuan kilometer ya. Tapi kalau untuk penipuan-penipuan yang sifatnya pembelanjaan, penipuan online itu lebih kepada lingkup nasional. Memang sepertinya misalnya di Palembang, tapi oknumnya itu bisa bisa berada di Medan, bisa ada di Bogor, di Bekasi dan lain-lain seperti itu. Tapi jarang mereka misalnya diidentifikasi nih, misalnya konsumennya berada di Palembang, oknumnya di Palembang itu jarang, tapi Hmm. biasanya lebih di luar provinsi seperti itu. Baik, kita kembali ke kanal YouTube Pro 1 Palembang. Ada pertanyaan masuk lagi masih dari Aurora Nur. Jujur saja Mas, kita semua suka barang murah, tapi sebetulnya ada nggak sih angka keramat atau batas wajar diskon? Misal kalau sudah diskon di atas 70% itu sudah harus kita curigai sebagai jebakan atau bagaimana? Silakan Mas Arief. Ya. Inilah menjadi suatu kepekaan pada masyarakat ya. Memang sebenarnya ambang batasnya ini sebenarnya tidak ada ya. Ambang batasnya sebenarnya tidak ada. Ya kita juga yang harus peduli. Wajar nggak ya? Pantas nggak ya? Maklum nggak ya? Kan seperti itu. Kecuali nih diskon hingga 90% tapi itu di depan mata kita. Hmm. Ya, real. Kita transaksi langsung, real, dan memang barang itu ada. Tapi kan ini kan tidak di depan mata kita. Ya, di dunia maya. Di era digitalisasi. Artinya kita sendiri yang harus bisa membenting itu semua. Jangan gara-gara ini lebih murah, kemudian diskon besar-besaran, mumpung THR, apalagi THR-nya baru keluar, hari raya sudah dekat dan segala macam, menjadi kepincut bahasanya, kepincut. Wah, ya udahlah, check out, check out, check out, check out. Padahal itu semua spam seperti itu. Kita yang harus peka seperti itu. Baik, setelah program literasi digital ini berjalan dengan masif Mas, untuk mungkin beberapa tahun terakhir hingga tahun ini, apa sih Mas indikator keberhasilan yang paling nyata? Apakah angka pelaporan menurun atau justru masyarakat kita sekarang lebih berani melawan balik para penipu cyber ini Mas? Tentunya dengan kegiatan literasi digital dari 2021 hingga saat ini yang kami terus gelontorkan ya untuk di Provinsi Jambi pada umumnya, dan pada umumnya Indonesia dan khususnya Provinsi Jambi pada hari ini memang penipuan itu cukup cenderung menurun ya. Kemudian pelaporan cenderung menurun, kemudian penipuan-penipuan online, kemudian skimming, phishing dan lain-lain ini memang lebih menurun karena sebenarnya ketika kita terus mengedukasi masyarakat ya, terus mengedukasi masyarakat, lambat laun masyarakat terus peka ya. Di 2023, di 2022, 2023 jujur saya sempat roadshow di SMA dan SMK yang ada di Provinsi Jambi ya. Memang awalnya memang cukup sangat rendah terkait literasi digital ini, bahkan nol sama sekali. Tapi dengan adanya edukasi itu dan mereka juga bisa menjadi pengantar edukasi kepada masyarakat lainnya, mungkin terutama untuk keluarganya sendiri ya, untuk keluarganya sendiri, kerabat dan temannya. Tapi setelah dia bisa mengedukasi masyarakat dan teman dan keluarganya sendiri, artinya pihak ketiganya lagi bisa melanjutkan informasi tersebut. Jadi memang literasi digital memang sungguh sangat penting ya, apalagi kondisi hari ini dengan 230 juta jiwa masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet seperti itu. Oke, bagaimana peran pandu literasi digital ini dalam mengedukasi masyarakat di tingkat daerah seperti khususnya mungkin di Palembang Mas? 2025 ya, di 2025 itu sendiri sebenarnya sudah terbagi di beberapa segmen ya. Ada UMKM, ada masyarakat, pemerintahan, dan umum terkait dengan literasi digital itu sendiri. Dan sebenarnya relawan TIK Indonesia itu berada di hampir di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi mitra ya, mitra Komdigi dalam mengedukasi masyarakat seperti itu. Bahkan juga ada beberapa volunteer-volunteer di Indonesia yang mereka peka terhadap hal ini seperti internet sehat, kemudian Mavindo, anti hoax dan segala macam. Yang terus hari ini mereka mengedukasi masyarakat Indonesia terkait dengan literasi digital. Oke, ini seberapa optimis Mas Arief bahwa tingkat literasi digital kita akan naik sehingga angka penipuan ini bisa turun khususnya di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya Mas? Saya sangat begitu optimis ya ketika memang kita melakukan gerakan-gerakan ini. Apalagi RRI ya, RRI sebagai penghubung kita, kemudian RRI bisa juga dijadikan sebuah mitra kita agar bisa
menginformasikan ataupun mengudarakan berita-berita terkait literasi digital ini bersama RRI. Karena RRI jangkauan cukup luas hari ini. Baik, Mas Arief, Karena karena jujur iya, kita perlu kolaborasi ya, kita iya, perlu kolaborasi baik itu masyarakat, kemudian pemerintah, penyiar, kemudian beberapa volunteer dan relawan yang memang peduli terkait dengan hal ini. oke. Kementerian Komdiji punya layanan call center atau bot aduan yang bisa diakses cepat oleh para pendengar gak, Mas Arief? Terkait dengan hal ini, pertama aduan konten ya, aduan konten itu bisa, aduan konten.id itu bisa melaporkan segala sesuatu konten yang bersifat negatif ya. Ketika ini diverifikasi oleh mereka, artinya mereka akan melakukan tindakan. Kemudian terkait dengan cek rekening.id itu tadi, rekening-rekening penipuan itu juga milik Komdigi dan mereka selalu standby berada di posisi itu. Kemudian aduan nomor.id juga, kemudian ada beberapa situs-situs lainnya seperti yang dimiliki oleh volunteer dan mitra Komdigi ya, seperti cek anti hoax dan segala macam itu juga resmi, dan memang berita-berita hoax dan segala macam itu berada di posisi itu. Kita juga bisa secara langsung ya bahwa berita ini hoax atau tidak, seperti itu. Baik, Mas Arief, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin closing statement dari Mas Arief untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI agar Lebaran tenang, belanja aman tanpa gangguan penipu. Silakan Mas Arief. Oke, sekarang dunia sudah berbeda teman-teman. Musuh kita di dunia maya kita nggak tahu itu siapa. Langkah yang harus pertama kita lakukan adalah yang dulunya mulutmu harimaumu, sekarang adalah jarimu harimaumu. Saring sebelum sharing. Ya, artinya kita harus lebih peka dan kita juga harus berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang ada di era digitalisasi ini. Karena apa? Ketika data pribadi kita bocor, artinya kerugian yang akan kita nikmati itu hingga akhir hayat hidup kita ya. Jarimu harimaumu, saring sebelum sharing. Baik, luar biasa sekali obrolan kita di siang hari ini di Dialog Literasi Digital. Tidak terasa juga pendengar hampir 1 jam. Kita sudah ditemani Mas Arief Setiadi mengupas tuntas cara agar kita tetap melek digital di tengah gempuran promo Lebaran saat ini. Satu poin penting yang saya catat dari Mas Arief tadi adalah jangan biarkan antusiasme hari raya ini mengalahkan kewaspadaan kita. Jadi kalian juga harus selalu cek profil penjual, jangan mudah klik link sembarangan, dan kalau penawarannya terasa terlalu indah atau mudah, jadi jangan diskon yang gak masuk akal. Biasanya itu memang bukan kenyataan tapi penipuan. Terima kasih banyak Mas Arief atas ilmu dan tips praktisnya hari ini. Mbak Alpin, bisa saya satu closing statement lagi? Boleh, silakan Mas Arief. Oke, pasang pagar digital untuk aset digital kita ya. P-nya itu perbarui semua aplikasi perbankan kita ya. Baik itu sistem operasi ataupun aplikasi perbankan kita. Kemudian A-nya amankan akun, aktifkan verifikasi 2FA, artinya OTP sebagai gembok ya, sebagai gembok sebuah medsos ataupun email kita. Kemudian G-nya itu gunakan data pribadi ya. Hindari wifi publik. Kemudian A-nya atur lokasi ya. Matikan fitur share location otomatis dan hindari memposting lokasi secara real time rumah yang kosong. Kemudian R-nya respon waspada, tetap rasional dan tidak mudah panik jika menerima pesan darurat yang meminta dana secara mendadak. Terima kasih. Baik, siap. Semoga masyarakat kita khususnya di Palembang juga makin cerdas dan aman dalam bertransaksi digital. Sehat selalu untuk Mas Arief dan tim di Komdigi Republik Indonesia, Mas Arief. Oke, terima kasih. Baik, untuk pendengar Pro 1 dari Palembang, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp maupun live telepon dan live chat YouTube Pro 1 Palembang. Dan pendengar, setelah ini tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama juga dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah